Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Nurhayani dari kelas 2A D3 Kebidanan Stikes Karsa Husada Garut. Langsung saja, yang pertama ada faktor yang memengaruhi kehamilan. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik, seorang ibu hamil dipengaruhi oleh status kesehatan dan status gizi ibu tersebut. Status kesehatan dapat diketahui dengan memeriksa dirinya ke tenaga kesehatan saat hamil. Selanjutnya ada faktor usia. Usia kehamilan sehat pada masa kehamilan dari umur 20 sampai 35 tahun, yaitu masa reproduksi sehat. Ada segi negatif kehamilan di usia tua, salah satunya yaitu kondisi fisik ibu hamil dengan usia lebih dari 35 tahun akan sangat menentukan proses kelahirannya. Dan kontraksi uterus juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik ibu. Ada juga segi negatif kehamilan di usia terlalu muda. Salah satunya yaitu keguguran, persalinan prematur, BBLR, dan kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi masa nipas, anemia dalam kehamilan, perdarahan, persalinan lama, dan sulit. Yang selanjutnya yaitu riwayat kesehatan. Yang pertama, penyakit atau komplikasi akibat langsung kehamilan. Contohnya hiperemesis gravidarum, eklamsi, preeklamsi, dan lain-lain. Yang kedua, penyakit atau komplikasi tidak berkaitan dengan kehamilan. Contohnya penyakit kelainan alat kandungan, penyakit kardiovaskuler, contohnya jantung, hipertensi, penyakit darah, saluran napas, dan lain-lain. Dan faktor yang selanjutnya yaitu kehamilan ganda. Yaitu di mana kondisi ibu lemah, adanya beban ganda atau pemenuhan nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada faktor usia. Usia kehamilan sehat pada masa kehamilan dari umur 20 sampai 35 tahun, yaitu masa reproduksi sehat. Ada segi negatif kehamilan di usia tua, salah satunya yaitu kondisi fisik ibu hamil dengan usia lebih dari 35 tahun akan sangat menentukan proses kelahirannya. Dan kontraksi uterus juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik ibu. Ada juga segi negatif kehamilan di usia terlalu muda. Salah satunya yaitu keguguran, persalinan prematur, BBLR, dan kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi masa nipas, anemia dalam kehamilan, perdarahan, persalinan lama, dan sulit. Yang selanjutnya yaitu riwayat kesehatan. Yang pertama, penyakit atau komplikasi akibat langsung kehamilan. Contohnya hiperemesis gravidarum, eklamsi, preeklamsi, dan lain-lain. Yang kedua, penyakit atau komplikasi tidak berkaitan dengan kehamilan. Contohnya penyakit kelainan alat kandungan, penyakit kardiovaskuler, contohnya jantung, hipertensi, penyakit darah, saluran napas, dan lain-lain. Dan faktor yang selanjutnya yaitu kehamilan ganda. Yaitu di mana kondisi ibu lemah, adanya beban ganda atau pemenuhan nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi kehamilan yaitu status gizi ibu hamil. Kebutuhan zat gizi pada ibu hamil secara garis besar, yaitu yang pertama ada asam folat. Asam folat, kebutuhan 50-100 mikrogram per hari pada wanita normal, dan 300-400 mikrogram per hari pada wanita hamil. Yang selanjutnya yaitu energi, efektif untuk menurunkan kejadian BBLR dan kematian perinatal. Selanjutnya pemberian jaringan dari janin dan tubuh ibu dibutuhkan protein. Yang selanjutnya yaitu zat besi atau Fe, pemberian secara rutin untuk membangun cadangan besi. Yang kelima yaitu ada kalsium untuk pembentukan dan tulang gigi bayi. Dan yang selanjutnya pemberian suplemen vitamin D, dan yang terakhir ada pemberian yodium pada daerah endemik kreatisme. Faktor yang selanjutnya ada kenaikan berat badan selama hamil. Pada trimester 1 kenaikan kurang lebih 1 kg. Trimester 2 kenaikan 3 kg. Sebesar 60% kenaikan BB ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jaringan pada ibu. Dan pada trimester ketiga kenaikan 6 kg. Sekitar 60% karena pertumbuhan jaringan janin. Faktor yang selanjutnya ada penilaian status gizi. Yang pertama, berat badan dilihat dari IMT, kemudian ukuran lingkar lengan atas atau lila, standar minimalnya 23,5 cm,
Jika kurang, interpretasinya adalah kekurangan energi kronis dan ada kadar hemoglobin. Juga ada faktor selanjutnya yaitu kurang gizi pada ibu hamil yang berdampak terhadap ibu yaitu perdarahan, anemia dan lain-lain. Terhadap persalinan akan lama dan sulit. Terhadap janin juga mempengaruhi tumbuh kembang janin, abortus, bayi lahir mati dan kematian neonatal. Yang selanjutnya yaitu faktor gaya hidup. Yang pertama kebiasaan minum jamu. Selanjutnya yaitu mitos. Mitos atau kepercayaan tertentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan adat istiadat tertentu. Contohnya mitos tidak boleh makan makanan yang berbau amis dan lain sebagainya ya. Masih banyak lagi. Yang selanjutnya aktivitas seksual. Berdasarkan evidence bahwa ibu hamil tidak harus menghentikan aktivitas seksual atau secara khusus mengurangi aktivitas seksual. Yang selanjutnya yaitu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Yang penting diperhatikan adalah keseimbangan dan toleransi dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu senam hamil, yang gunanya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik ibu hamil. Dan yang selanjutnya perokok. Perokok itu ada efeknya ya bagi janin. Janin perokok dapat mengakibatkan BBLR, persalinan preterm, kematian perinatal. Dan efek bagi ibu juga ada penyakit paru, dapat menyebabkan penyakit paru, jantung, hipertensi, kanker, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya kehamilan di luar nikah atau kehamilan tidak diinginkan yang reaksinya akan melarikan diri dari tanggung jawab, berusaha melakukan aborsi atau bunuh diri, seperti itu. Selanjutnya yaitu kebutuhan psikologis ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Pada trimester pertama, pada trimester ini adalah periode penyesuaian diri. Seringkali mencari tanda-tanda untuk ibu meyakinkan bahwa dirinya memang hamil. Ibu sering merasa ambivalen, bingung sekitar 80%. Ibu melewati kekecewaan, menolak, sedih, gelisah. Kegelisahan ini timbul karena adanya perasaan takut takut abortus, takut akan kehamilan dengan penyakit, takut kematian bayi, kematian saat persalinan, dan takut rumah sakit dan lain sebagainya ya, masih banyak lagi. Perasaan takut ini hendaknya diekspresikan sehingga dapat menambah pengetahuan ibu dan banyak orang yang membantu dan mensupport ibu tersebut. Oleh karena itu, ini sangat penting adanya keberanian wanita untuk berkomunikasi baik dengan pasangan, keluarga, dan bidan. Wanita merasa tidak mempunyai daya tarik karena kurang atrastrip, karena adanya perubahan fisik juga, sehingga menjadi tidak percaya diri. Dan pada trimester pertama ini, kebanyakan wanita mengalami penurunan libido. Pada trimester kedua, periode ini sering disebut dengan periode sehat karena ibu sudah bebas dari ketidaknyamanan. Selama periode ini, wanita sudah mengharapkan bayinya. Dengan adanya gerakan janin, rahim yang semakin membesar, terlihat gerakan bayi saat di USG, semakin yakin dia bahwa bayinya itu ada dan dia sedang hamil. Dan kebanyakan di trimester kedua ini, wanita mempunyai libido yang meningkat dibandingkan trimester yang pertama. Hal ini terjadi karena ketidaknyamanannya berkurang dan ukuran perut tidak begitu besar. Dan pada trimester ketiga, yaitu periode ini sering disebut dengan periode menunggu dan waspada, sebab pada saat itu ibu tidak sabar menunggu kelahiran bayinya, menunggu tanda-tanda persalinan. Pada trimester ketiga ini, biasanya ibu merasa khawatir, takut akan kehidupan dirinya, bayinya, kelainan pada bayinya, persalinan, nyeri persalinan, dan ibu tidak akan pernah tahu kapan ia akan melahirkan. Ketidaknyamanan pada trimester ini meningkat. Ibu merasa dirinya aneh dan jelek, menjadi lebih ketergantungan, malas, dan mudah tersinggung, serta merasa menyulitkan.
Dan yang selanjutnya ada dukungan dari tenaga kesehatan. Bidan di sini berperan memberikan support dan dukungan moral bagi klien dalam menghadapi perubahan fisik dan adaptasi psikologis. Meyakinkan bahwa klien dapat menghadapi kehamilannya dan perubahan yang dirasakannya adalah sesuatu yang normal. Ada yang selanjutnya ada support dari keluarga. Kehamilan merupakan krisis bagi kehidupan keluarga yang diikuti stres dan kecemasan. Selama krisis, keluarga dan individu dalam keadaan tidak seimbang dan tidak dapat dipecahkan akan mengakibatkan tingkah laku maladaptif dalam anggota keluarga dan kemungkinan terjadinya perpecahan antar keluarga. Selanjutnya yaitu persiapan menjadi orang tua. Untuk pasangan baru, kehamilan merupakan kondisi perubahan dari masa anak menjadi orang tua. Dan apabila kehamilannya berakhir, maka akan bertambah tanggung jawab keluarga. Dan ada juga persiapan sibling. Kehadiran seorang adik yang baru dapat merupakan krisis utama bagi seorang anak. Anak sering mengalami perasaan menghilangkan atau merasa cemburu karena digantikan oleh bayi yang baru. Baik, yang selanjutnya ada deteksi dini. Yang pertama, deteksi kehamilan ganda, kehamilan atau kehamilan kembar. Kehamilan multipel ialah suatu kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Kehamilan multipel dapat berupa kehamilan atau gemeli 2 janin, triple 3 janin, quadruple 3 janin, quintuplet 5 janin. Dan ada jenis kehamilan kembar, yaitu yang pertama kembar monozigot, yang merupakan muncul dari suatu ovum tinggal yang dimuahi, yang kemudian membagi dua struktur yang sama, masing-masing dengan potensi untuk berkembang menjadi suatu individu yang terpisah. Dan yang selanjutnya ada kembar dizigot, yaitu kembar yang timbul dari dua ovum yang terpisah. Yang selanjutnya, deteksi dini yaitu intrauterine fetal demise atau IUFD, yang merupakan kematian janin yang terjadi tanpa sebab yang jelas, yang mengakibatkan kematian sempurna. Kematian janin terjadi kira-kira pada 1% kehamilan dan dianggap sebagai kematian janin jika terjadi pada janin yang telah berusia 20 minggu atau lebih. Dan bila terjadi pada usia di bawah 20 minggu disebut abortus. Deteksi yang selanjutnya yaitu ketuban pecah dini atau KPD. Ketuban pecah dini, prematur rupture of membrane, adalah kondisi di mana kantung ketuban pecah sebelum waktu persalinan dimulai. Kondisi dapat terjadi baik sebelum janin matang dalam kandungan maupun setelah janin matang. Adapun tanda dan gejala ketuban pecah dini, ibu hamil akan merasakan air ketuban yang keluar dari vagina ketika ketuban pecah. Air yang keluar ini dapat mengaliri secara perlahan atau keluar dengan deras. Berbeda dengan urin, bocornya air ketuban tidak dapat ditahan sehingga akan tetap mengalir keluar walaupun sudah berusaha menahan. Yang selanjutnya yaitu polyhydramnion, yaitu suatu kejadian di mana jumlah air ketuban lebih banyak dari normal biasanya. Biasanya lebih dari 2 liter. Dalam beberapa liter, ada yang membagi polyhydramnion menjadi 2 tergantung dari berapa lama perjalanan penyakitnya, yaitu yang pertama polyhydramnion akut, yang terjadi penambahan air ketuban yang sangat tiba-tiba dan cepat dalam waktu beberapa hari saja. Dan yang kedua ada polyhydramnion kronis yang secara perlahan dan beberapa minggu atau bahkan dan biasanya terjadi pada kehamilan lanjut. Adapun tanda dan gejala polyhydramnion yaitu pada kehamilan normal, air ketuban berkembang sampai 1 liter, namun dalam keadaan polyhydramnion ini, air ketuban biasanya mencapai 2-3 liter, sehingga akan menimbulkan keluhan ketuban bagi ibu. Selanjutnya yaitu pertumbuhan janin terhambat atau
IUGR. Menurut WHO 1969, janin yang mengalami perubahan yang terhambat adalah janin mengalami kegagalan dan mencapai berat standar dan ukuran standar yang sesuai dengan usia kehamilannya. Adapun tanda dan gejala dari IUGR yaitu ukuran janin yang lebih kecil jika dibandingkan dengan gertansinya. Ukuran ini meliputi perkiraan berat badan, panjang badan, dan ukuran lingkar kepala. Tanda dan gejalanya yaitu uterus dan janin tidak berhasil tumbuh dengan kecepatan normal selama jangka waktu 4 minggu. Yang selanjutnya, tinggi pundus uteris sekitar 2 cm lebih rendah daripada perkiraan menurut umur, dan lama kehamilannya. Selanjutnya, berat badan ibu semakin menurun, gerakan janin semakin berkurang, dan volume cairan ketuban pun menurun. Deteksi yang selanjutnya yaitu makrosomia, yaitu bayi besar atau berat badan bayi melebihi dari 4.000 gram. Tanda dan gejala makrosomia yaitu tinggi pundus uterus sudah melebihi normal, cairan ketuban berlebihan, dan ada juga penyebab bayi mengalami makrosomia yaitu karena diabetes mellitus, ada juga terjadi karena hiperinsulinemia, juga terjadi karena keturunan atau orang tuanya besar, dan multiparitas dengan riwayat makrosomia sebelumnya. Ada juga pencegahannya, yaitu dilakukan dengan melakukan penimbangan berat badan ibu secara teratur dan antenatal care yang teratur. Deteksi yang selanjutnya yaitu gerakan janin tidak terasa. Gerakan janin bergerak kurang dari 3 kali dalam periode 3 jam atau ibu tidak merasakan gerakan janin sesudah kehamilan 22 minggu atau selama persalinan. Adapun tanda dan gejala dari gerakan janin tidak terasa yaitu tandanya jika bayi sebelumnya bergerak dan sekarang bergerak, tanyakan pada ibu kapan terakhir bergerak, dan pemeriksaan data objektif yang menyangkut raba gerakan janin, dengarkan DJJ, jika pemeriksaan radiologi tersedia, konfirmasi kematian janin setelah 5 hari. Ada juga dapat dipastikan dengan USG, yaitu dengan merupakan sarana diagnosis yang baik untuk memastikan kematian janin. Adapun efek samping dan komplikasi pada gerakan janin tidak terasa ini, yaitu yang pertama IUFD, fetal distress, dan nyeri perut yang hebat. Yang terakhir ada asuhan kehamilan kunjungan awal yang tujuannya untuk membina hubungan saling percaya antara bidan dan ibu, mencegah masalah dan penggunaan praktik tradisional yang merugikan, mencegah persiapan persalinan dan kesiapan untuk menghadapi komplikasi, mendorong perilaku yang sehat. Ada juga pengkajian data kesehatan ibu yang mencakup riwayat kesehatan sosial, riwayat kebidanan, keluarga, dan penyakit. Adapun data ibu yang mencakup kumpulan keluarga, situasi tempat tinggal, kerjaan, pendidikan, agama, sumber dukungan, sumber stres, sumber kebiasaan yang meningkatkan kesehatan, dan juga keamanan. Dan ada juga riwayat kebidanan yang mencakup riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, persalinan nifas yang lalu, riwayat kontrasepsi, riwayat obstetrik, riwayat ginekologi, riwayat seksual, dan riwayat keluarga. Ada juga riwayat penyakit yang mencakup penyakit organik, kuman papilomavirus atau HPV, atau juga penyakit radang panggul. Ada juga penyakit yang menyertai kehamilan, diantaranya yaitu penyakit jantung disertai kehamilan, hipertensi, penyakit paru-paru, dan kehamilan. Selanjutnya ada pengkajian fetal. Yang pertama ada gerakan janin. Pola gerakan janin adalah tanda relief tentang kesejahteraan janin. Ada juga DJJ, ya, detak jantung janin yang normalnya 120 sampai 160 denyut per menit. Ada juga NST untuk menilai hubungan gambaran
DJJ, dan aktivitas janin. Ada juga amniosenteria, yaitu metode untuk mendapatkan cairan amnion dengan meneruskan tracer halu dan kanula yang steril ke dalam kavitas kapung dan melewati dinding abdomen atau uterus. Yang selanjutnya yaitu menerapkan kebutuhan untuk konseling spesifik atau anti-paction guides, yaitu pemberian bantuan oleh bidan kepada ibu hamil yang dilaksanakan lewat tatap muka dalam bentuk wawancara dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan kehamilannya. Lalu ada juga menerapkan kebutuhan konseling HIV atau PMS, kebutuhan proses komunikasi dengan pembahasan masalah-masalah serta individu dengan konselor hanya diberikan pada ibu hamil dengan riwayat resiko HIV atau PMS. Ada juga menerapkan kunjungan sesuai dengan perkembangan kehamilan. Menurut WHO, trimester pertama sebelum minggu ke-16 pada akhir bulan keempat. Membina hubungan saling percaya antara bidan dan ibu, mendeteksi masalah yang dapat diobati sebelum menjadi bersifat mengancam jiwa, ya. Ada juga mencegah masalah. Dan pada trimester kedua, yaitu antara 24 sampai 28 minggu atau bulan ke-6 atau ke-7 sampai ke-7, ditambah dengan kewaspadaan khusus mengenai preeklamsi. Dan ada juga pada trimester ketiga antara 32 minggu atau bulan ke-8 ditambah palpasi abdomen untuk mendeteksi adanya kehamilan ganda. Dan yang terakhir ada trimester ketiga antara 36 minggu atau bulan ke-9 ditambah dengan deteksi adanya kelainan, letak, atau kondisi lain yang memerlukan kelahiran di rumah sakit. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.